Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Mini Knightsmith yang dibuat oleh Blackjack Fits. Dan kita hari ini punya sebuah peraturan yang udah cukup lama nih, saya tidak melihat adanya Sudoku dengan varian ini ya. Kalau nggak salah terakhir saya lihat itu 2 atau 3 tahun lalu ya, jadi memang sudah cukup lama banget. Jadi di setiap petak dalam grid ini, dia harus melihat setidaknya satu petak lagi yang berjarak langkah kuda ya pada catur dan harus berisi angka yang sama kedua petak tersebut. Jadi sangat menarik banget sih kalau menurut saya. Cuman kayak bakal sedikit tricky ya untuk melihat bagaimana cara varian ini bekerja gitu. Saya juga udah agak lupa sih gimana caranya untuk nge-approach puzzle ini ya. Cuman nanti kita lihat lah bagaimana puzzle bekerja. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 6x6 klasik Sudoku berlaku, di mana setiap petak ini harus berisi angka 1-6, dan setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak 2x3 tidak boleh ada angka yang berulang. Kemudian setiap petak harus melihat setidaknya satu petak yang berjarak langkah kuda dengan petak tersebut, di mana kedua petak tersebut memiliki angka yang sama. Jadi contohnya kalau misalkan ini berisi angka 1, petak ini dia bisa melihat langkah kuda ya, oleh langkah kuda di jarak-jarak ke petak ini. Langkah kuda itu seperti bentuknya L lah, seperti ini misalkan. Dan nantinya di salah satu petak ini, dia juga harus setidaknya berisi satu petak lagi yang berisi angka 1. Sama dengan angka yang berada pada petak ini. Jadi, wow, sepertinya bakal sangat menarik banget dalam melakukan bermain puzzle ini ya. Karena gridnya juga cukup minimalis banget nih yang saya lihat. Kemudian dibantu juga dengan renban, angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi contohnya di renban ini, dia berisi 3 angka yang berurutan dan angkanya harus berbeda semua. Contohnya adalah 2, 3, 4. Itu adalah kumpulan 3 angka yang berurutan semua. Tapi penempatannya bisa random aja, bisa aja misalkan 4 di sini, 3 di sini, dan 2 di sini, gak ada masalah. Yang penting harus berurutan aja. Kemudian peraturan terakhir, rasio pairs. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi valid-valid saja di sini walaupun tidak memiliki titik hitam, dia bisa saja memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzlenya. Oke. Ya, kayaknya kalau feeling saya ya di sini, Renban dan rasio pairs ini bakal hanya sebagai pendamping aja nggak sih? Untuk menentukan bagaimana sebuah angkanya bisa kita deduksi ya nantinya. Bisa kita tentukan. Cuman kayaknya kita di sini untuk permulaannya harus fokus dulu untuk bagaimana sebuah petak bisa melihat langkah kuda sih pada catur. Jadi kayak di sini kalau feeling saya bakal banyak kita penggunaan coloring atau membagi grid-grid ini menjadi beberapa simbol ya untuk menentukan bagaimana sih sebuah petak berisi angka yang sama dengan petak mana. Oke, mungkin Renban di sini juga cukup menarik sih nantinya dalam deduksi geometris karena kalau petak ini dia nggak bakal pernah bisa berulang dalam Renbannya dan di box ini pun dia nggak bisa berulang pada kolomnya, maka dia hanya bisa di dua petak ini dan nantinya oleh Sudoku dia bakal muncul di dua petak ini. Kalau deduksi geometris mungkin hanya di Renban itu aja karena ini merupakan Renban yang lurus yang lainnya. Ya, cuman masalahnya kalau petak ini dia masih bisa melihat langkah kuda di sini atau di sini. Jadi nggak ada masalah ya. Minimal salah satu petak ini harus berisi petak hijau. Oke. Okay. Hah, gimana caranya kita bisa memulai puzzle ini ya? Oke, okay, di pojokan mungkin kali ya. Di pojokan cukup menarik sih. Karena di pojokan pun dia hanya bisa melihat satu petak ternyata ya. Nggak ada petak lain yang bisa terlihat oleh petak ini. Apapun angka di sini, dia harus melihat setidaknya satu petak lagi yang berjarak langkah kuda, yang berisi angka yang sama. Dan petak ini hanya bisa melihat jarak langkah kuda di sini atau di sini. Tapi kalau melihat di sini, dia bakal berulang angka yang sama di box ini, dan itu kan nggak mungkin. Berarti dia hanya bisa melihat di sini. Maka nantinya dua petak ini berisi angka yang sama. Dan harusnya karena ini masih simetris ya gridnya, kita bisa mengetahui seluruh petak yang di pojokan, dia harus melihat petak yang sama
di posisi yang langkah kuda. Hmm, bahkan di sini pun kita nggak bisa menentukan bahwa misalkan kuning dan ini berisi 4 angka yang berbeda semua ya. Karena kuning walaupun dia sudah melihat petak ungu, dia nggak bisa berisi angka yang sama dengan petak ungu karena akan berulang di kolomnya, dan dia nggak bisa berisi angka yang sama dengan biru atau akan berulang di barisnya. Dia masih bisa berisi angka yang sama dengan orange. Saya nggak ngeliat ada masalah sih. Kalau dia berisi angka yang sama semua 4 petak ini, oleh Sudoku di box ini dia nggak bisa berulang di barisnya, nggak bisa berulang di kolomnya, maka harus muncul di sini. Dan di box ini dia harus muncul di sini. Dan seluruh petak orange sudah melihat angka satu sama lain dengan langkah kuda ya. Petak ini sudah melihat petak ini oleh langkah kuda, dan petak ini sudah melihat petak ini oleh langkah kuda. Dua petak ini juga melihat satu sama lain. Jadi masih oke untuk penempatan kalau ini berisi angka yang sama semua. Hmm, kayaknya bakal sedikit tricky nggak sih nanti ini gimana kita untuk bisa memulai mencari di mana kita bisa memulai melakukan coloringnya nanti ya. Hmm, ada lagi nggak sih untuk petak-petak yang mungkin sedikit terbatas ya penempatan-penempatan angka-angkanya di sini? Hmm, petak ini dia hanya bisa bisa melihat seluruh petak ini. Masalahnya ini berada dalam box yang berbeda, jadi nggak terlalu menarik. Petak ini masih banyak banget untuk melihat dalam angka kuda ya. Kemungkinan untuk petak ini bisa berisi angka yang sama dengan petak-petak lainnya. Oke, ya sisanya nggak terlalu menarik sih. Cuman petak ini lumayan menarik kayaknya deh. Ya oke 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 oke. Ini sepertinya bakal lumayan menarik deh. Karena kalau kita lihat petak ini dan petak ini berisi 2 angka yang berbeda karena berada pada kolom yang sama. Maka ini merupakan 2 angka yang berbeda. Salah satunya harus hijau, salah satunya harus kuning misalnya. Dan petak ini kalau kita lihat di mana sih dia bisa melihat angka yang sama? Dia hanya bisa melihat di salah satu petak ini nantinya. Tapi kalau di sini dia bakal berulang di boxnya. Dan dia bukan merupakan petak kuning. Kuning tadi harus muncul di sini. Maka ternyata petak ini hanya bisa muncul di sini oleh langkah kuda untuk melihat angka yang sama. Ya, mungkin coba deh saya mau coba sesuatu di sini. Mungkin dengan adanya Renban di sini kita bisa memulai untuk melakukan coloring dari baris ini kali ya. Karena kayaknya cukup menarik deh. Ya coba aja lah. Di sini saya mau coba untuk membagi kolom ini dengan 6 warna yang berbeda. Dan kita mencoba untuk menelusuri seluruh grid ini untuk membagi warna-warna tersebut. Sini misalkan saya warnakan hijau, ungu, orange, merah, kuning, dan biru. Karena ini berisi 6 angka yang berbeda, di sini saya mau membagi setiap setiap petak tersebut dengan sebuah warna gitu. Ini merupakan angka 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 hijau, ini merupakan angka ungu, ini merupakan angka orange, ini merupakan angka merah, dan seterusnya. Dan tadi kita tahu bahwa hijau dia harus muncul oleh langkah kuda di sini. Dia hanya bisa melihat ke petak ini. Biru dia hanya bisa melihat ke petak ini. Dan kuning dia antara melihat kuning di sini atau kuning di sini. Tapi sekarang ini bukan merupakan petak kuning lagi. Maka dia harus muncul di sini. Dan sama juga logikanya dengan ungu, dia tidak bisa muncul di sini lagi, maka dia harus muncul di sini. Dan tadi kita tahu juga bahwa merah, ya ini lumayan menarik di box ini ya. Merah, dia nggak bisa berulang di renbannya. Maka dia harus muncul di salah satu petak ini. Berarti oleh Sudoku, kuning dan merah sudah mengeliminasi kolomnya. Maka di box ini, kuning dan merah harus muncul di sini. Berarti yang tersisa di boxnya di box ini masih butuh biru dan orange ya. Biru dan orange belum muncul. Di kolom ini dia masih butuh merah
dan hijau. Dan di kolom ini masih butuh ungu dan nggak bisa scanning saya hari ini. Ungu dan orange. Oke. Dan mungkin kita coba tandakan aja lah ya. Petak-petak yang sudah melihat satu sama lain oleh jarak langkah kuda. Petak ini pun sudah oke, sudah melihat jarak langkah kuda di sini. Biru sudah oke, kuning sudah oke, merah belum ya. Merah masih harus melihat antara di sini atau di sini. Cuman ungu di sini sudah oke. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Hmm. Setidaknya orange harus melihat antara orange di sini atau orange di sini. Tapi gimana caranya kita tahu yang mana yang merupakan orange? Bahkan nggak ada masalah nggak sih kalau ini merupakan dua-duanya orange ya? Yang penting salah satunya minimal harus orange supaya petak ini bisa melihat orange oleh langkah kuda. Hmm. Biasanya tuh yang agak susah, seingat saya ya. Seingat saya dalam bermain varian ini tuh di tepian grid nggak sih? Tepian grid tuh agak susah untuk melihat jarak langkah kuda. Ya, kayak misalkan petak ini deh sekarang. Petak ini dia harus melihat jarak langkah kuda dengan yang merupakan kuning atau merah. Petak ini berisi kuning atau merah. Berarti dia nggak bisa melihat jarak langkah kuda di dua petak ini lagi. Karena ini merupakan orange dan ini merupakan ungu. Maka petak ini dia harus muncul di sini oleh jarak langkah kuda. Maka petak ini harus muncul menjadi kuning atau merah. Oke. Okay. Dan logikanya harusnya masih simetris ya. Petak ini masih harus melihat ungu atau orange dan dia nggak bisa melihat di sini lagi, maka dia harus muncul di sini. Dan ini berisi angka yang sama, ini berisi angka yang sama. Hmm. Misalnya petak ini, misalkan ya petak ini pun dia nggak harus melihat jarak langkah kuda di sini ya. Dia masih bisa melihat jarak langkah kuda di sini. Dan itu masih oke. Petak ini pun juga masih oke ya, masih sudah pasti oke nggak sih? Dia sudah melihat biru dan orange oleh jarak langkah kuda. Kalau dia merupakan biru, dia sudah melihat biru di sini. Kalau ini orange, dia sudah berjarak langkah kuda dengan orange di sini. Jadi apapun angka pada petak ini, dia sudah pasti oke, nggak ada masalah. Jadi mungkin kita tandakan aja lah ya, kalau itu sudah oke. Ini juga sama ya, dia sudah melihat antara bukan bukan di sini. Petak petak ini yang sudah oke. Dia sudah melihat hijau dan sudah melihat merah. Ini juga sama, dia sudah pasti melihat orange di sini atau dia merupakan ungu dan sudah melihat di sini. Jadi memang sudah oke semua. Ini sudah oke, ini sudah oke. Dan petak ini dia melihat ke sini. Ini gimana caranya sih supaya bisa taunya yang mana yang merupakan jarak langkah kuda di sini ya? Oh, oke. Saya dapat sesuatu nih. Oh, iya, dengan adanya penempatan ungu di sini ya. Itu lumayan menarik gak sih sekarang? Karena
Kalau kita lihat ungu di box ini dia harus muncul di salah satu petak ini. Dan dia harus melihat jarak langkah kuda di tempat lainnya. Cuman dengan adanya ungu di sini, dia sudah mengeliminasi seluruh ungu yang berada pada barisnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati banget dalam penempatan ungu di sini ya. Karena kalau misalkan kita menempatkan ungu di sini, dia nggak bakal pernah bisa melihat lagi jarak langkah kuda di petak-petak lainnya. Karena dia hanya bisa melihat di sini, atau di sini. Dan seluruh petak tersebut tidak bisa berisi petak ungu lagi karena sudah dieliminasi. Dan sama juga di sini ya, dia hanya bisa melihat di salah satu petak ini, dan ini tidak bisa berisi angka ungu lagi. Maka ternyata ungu di baris ini dia hanya bisa di sini supaya bisa berjarak langkah kuda dengan petak ungu. Wow, oke, okay. Agak tricky ya, cuman sangat luar biasa banget sih. Dan ungu di sini membuat petak ini tidak bisa berisi ungu lagi, maka dia harus orange, dan orange mengeliminasi orange di sini sehingga menjadi ungu, dan sekarang ini merupakan orange. Wow, oke, ini sudah oke. Sekarang sudah berjarak langkah kuda, dan harusnya logika yang sama nggak sih kita bisa dapatkan ya. Tadi ungu, berarti kuning nggak sih? Kuning di box ini dia hanya bisa di sini. Cuman kalau dia di dua petak ini, dia nggak bakal pernah bisa melihat jarak langkah kuda lagi. Atau tidak bisa mendapatkan ungu. Kuning di salah satu petak ini, atau kuning di salah satu petak ini. Oke, wow. Berarti kuning ini harus muncul di sini, dan sudah berjarak langkah kuda. Kuning membuat ini menjadi merah sekarang. Merah membuat ini menjadi kuning. Dan ini menjadi merah. Nice. Oke, ini sudah oke. Dan sekarang karena petak ini tadi harus melihat merah di salah satu petak ini ya. Dan ini sekarang tidak bisa berisi merah lagi. Maka dia harus melihat merah di sini. Wow, nice. Sehingga ini menjadi hijau dan orange. Ya, orange masih harus melihat di salah satu petak ini ya. Dan dia ternyata hanya bisa di sini sekarang. Ini menjadi biru. Oke, kita sudah langsung dapat banyak informasi ini di sini. Ini sudah melihat orange, ini sudah melihat merah. Hijau masih belum melihat petak hijau nih, cuman dia masih bisa di dua kemungkinan ya, antara di sini atau di sini. Cuman di kolom ini kita masih butuh hijau dan biru yang bisa kita selesaikan oleh Sudoku. Hijau nggak mungkin berada di barisnya, maka kita bisa tempatkan di sini, ini menjadi biru. Dan hijau sudah melihat hijau di sini, sudah oke. Biru sudah melihat biru di sini, sudah oke. Dan biru di sini sudah melihat biru di sini ya, oleh langkah kuda. Dan hijau sudah melihat hijau. Berarti di 4 kolom pertama kita sudah selesaikan nih. Tinggal kedua kolom terakhir. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya cuman. Oke, dan tadi kita tahu bahwa di pojokan dia harus muncul di sini ya. Pojokan hanya bisa melihat angka yang sama di sini. Maka dua petak ini berisi angka yang sama. Cuman pilihannya di baris ini adalah yang tersisa adalah orange dan kuning ya. Cuman ini nggak mungkin orange, nggak mungkin kuning, nggak mungkin orange lagi. Kalau ini merupakan orange, dua petak ini merupakan orange dan orange-nya bakal berulang di baris ini. Maka ini hanya bisa kuning, ini hanya bisa orange, dan ini sudah oke sekarang. Ini butuh ungu dan merah. Dua petak ini merupakan angka yang sama, nggak mungkin merah, maka merupakan ungu. Nice. Ini merah, sudah melihat merah di sini, sudah oke, dan orange sudah melihat orange di sini. Kolom ini masih butuh biru dan hijau. Cuman sayangnya belum bisa kita selesaikan ya. Cuman harusnya box ini bisa kita selesaikan sih. Merah harus di sini, dan yang terakhir adalah orange. Orange sudah melihat, merah sudah melihat, dan kita tersisa biru dan hijau. Bisa nggak kita selesaikan cuman? Ya, ini kita masih butuh biru dan hijau ya. Kalau ini merupakan biru, di mana dia bisa melihat petak biru di jarak langkah kuda. Nggak bakal pernah bisa lagi, karena di seluruh petak ini bukan merupakan petak biru. Nice. Berarti kita tahu bagaimana urutannya bekerja. Ini harus biru, ini harus hijau, dan oleh Sudoku kita bisa tempatkan hijau dan biru. Coba kita cek, hijau sudah melihat hijau di sini, biru sudah melihat biru di sini, hijau sudah melihat hijau, dan biru sudah melihat biru. Oke, dan kita sudah membagi seluruh grid ini menjadi warna-warna yang tepat. Wow. Jadi tinggal kita menempatkan
mencoba untuk mendeduksi angka-angkanya ya dengan adanya penempatan renban dan juga rasio pairs di sini. Cuman mari kita delete dulu untuk lingkarannya. Oke. Oke, dan kita punya posisi seperti ini ya. Dan ya, dengan adanya penempatan renban di sini ya, ini merupakan renban yang berbeda, dua garisnya. Dia hanya memiliki satu warna yang sama di kedua renban tersebut. Dia sama-sama memiliki orange dan dia memiliki dua warna yang berbeda yang lainnya. Maka orange itu merupakan angka yang di tengah-tengahnya nggak sih? Di tengah-tengah dari kedua renban tersebut. Kalau kita membayangkan ya sebuah angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orange itu hanya bisa berisi angka 3 atau 4 nggak sih? Supaya dia bisa memiliki dua kumpulan yang berbeda gitu. Kalau misalkan dia merupakan angka 3, orange itu merupakan angka 3 di sini. Salah satu petak ini bisa, salah satu renban di sini bisa aja berisi angka 3, 4, 5, dan yang satu lagi harus kebalikannya gitu. 3, 2, 1. Karena dia tidak memiliki angka yang sama lainnya. Kita harus membuat kumpulan angka yang berbeda dengan hanya satu angka yang merupakan gabungan dari kedua renban tersebut. Mungkin jelasnya agak susah sih emang ngejelasinnya. Yang satunya harus 3, 3, 4, 5 ke arah satu lagi, dan yang satunya lagi harus 3, 2, 1. Atau dia bisa aja berisi angka 4 sih kayaknya. 4, 5, 6, dan 4, 3, 2. Jadi orange di sini hanya bisa 3 atau 4. Dan ya, biru itu adalah angka 1 atau 6 nggak sih? Coba. Tadi kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau orange adalah angka 3, maka salah satu renban ini harus 3, 2, 1, dan salah satunya lagi harus 3, 4, 5. Dan karena biru tidak bisa berada pada renban lagi ya, dia pilihannya antara 1 atau 6. Kalau orange merupakan 3, maka salah satunya harus 3, 2, 1, dan salah satunya lagi harus 3, 4, 5, dan biru menjadi angka 6 karena tidak muncul pada renban. Kalau orange merupakan angka 4, maka dia antara salah satunya harus 4, 5, 6, dan salah satu renban yang lagi harus 4, 3, 2, dan biru merupakan angka 1. Berarti apapun kemungkinannya, orange bakal selalu menjadi 3 atau 4, dan biru merupakan 1 atau 6. Berarti ini merupakan rasio, berarti antara 1, 2, atau 6, 3 kemungkinannya untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Berarti hijau menjadi 2 atau 3. Tricky apa soalnya. 1, 2, 1, 6, 3, 6. Berarti kalau misalkan tiga, 2. Kalau misalkan orange merupakan angka 3, iya nggak mungkin. Tadi kalau misalkan orange merupakan angka 3, salah satunya harus 1, 2, 3. Salah satunya harus 3, 4, 5. Maka biru bakal selalu menjadi angka 6 kalau orange merupakan angka 3. Cuman kalau ini 3, biru merupakan angka 6, dan 6 harus terhubung dengan rasio 1:2, maka ini harus 3, dan dia bakal berulang tiganya. Wow. Berarti dia hanya bisa 4. Dan kalau dia 4, salah satunya harus 4, 5, 6, salah satunya harus 2, 3, 4, maka biru bakal selalu menjadi angka 1, angka yang tidak muncul pada renban.
Dari tadi puzzle-nya sedikit tricky ya, cuman sangat luar biasa banget dalam melakukan konstruksinya di sini. Bisa membuat logika-logika yang sangat keren banget. Maka sekarang biru hanya bisa terhubung dengan angka 2 dan 4 berarti tadi harus 2 3 4 ya. Maka ini yang merupakan renban 2 3 4, kuning menjadi 3 dan ini merupakan 4 5 6. Oh, dan adanya uh, renban di sini membantu sih. Sekarang ini nggak mungkin 6 atau 4 dan 6 bukan merupakan angka yang berurutan. Makanya menjadi 5 dan merah menjadi 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Mini Knightsmith. Mungkin deduksi di puzzle ini memang agak sedikit tricky ya. Terutama tadi di awal, saya masih agak kesulitan untuk mencari di mana kita bisa memulai puzzle-nya. Dan di akhir pun nggak mudah gitu untuk menentukan angka-angkanya, walaupun kita sudah mendapatkan full coloring grid-nya. Cuman kalau menurut saya puzzle-nya sangat luar biasa banget. Di sini kita bisa melakukan full coloring dengan dibantu ada renban di sini yang membuat petak ini harus muncul di dua petak ini. Dan tadi di akhir sangat luar biasa untuk bagaimana kita bisa meresolve semua angkanya, menentukan angka-angkanya dengan dibantu oleh Renban dan juga Crop Keepers. Puzzle yang sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.